Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kerajaan surga dapat diumpamakan dengan seorang yang menaburkan benih-benih baik di ladangnya. Tapi ketika dia dan para hambanya tidur, datanglah musuhnya dan menaburkan benih-benih lalang di antara gandum dan pergi. Pada mulanya tak seorang pun memperhatikan. Musim dingin datang bersama hujan dan embun beku, penghujung bulan Tebet tiba dan tanam-tanaman gandum bertunas. Daun-daun hijau kecil yang baru saja bermunculan, tampak semuanya sama pada hari-hari awal yang tanpa masalah. Bulan-bulan Shebat dan Adar tiba dan tanam-tanaman tumbuh dan berkas-berkasnya mulai berbulir. Pada waktu itulah mereka melihat bahwa tidak semuanya gandum, dan bahwa ada juga lalang, membelit dengan tanaman pembelitnya yang kuat halus sekeliling batang-batang gandum. Para hamba itu pergi ke rumah majikan mereka dan berkata, "Tuan, benih apakah yang Tuan taburkan? Bukankah benih-benih pilihan, yang bebas dari segala benih lain?" "Tentu saja demikian. Akulah yang mengambil semua biji-bijian itu dan semuanya dari kualitas yang sama. Aku pasti akan tahu apabila ada benih lain. Jika demikian, mengapakah ada begitu banyak lalang tumbuh di antara gandummu?" Si tuan tanah termenung dan berkata, "Musuh telah melakukannya untuk mencelakai aku." Para hamba lalu bertanya, "Apakah Tuan ingin kami pergi ke ladang dan membersihkan gandum dari lalang, dengan mencabuti lalang dengan sabar? Katakanlah pada kami dan kami akan melakukannya." Tetapi si tuan berkata, "Tidak. Sebab kalian akan dapat secara tak sengaja mencabut juga gandumnya dan hampir pasti kalian akan merusakkan berkas-berkasnya yang masih muda. Biarkan keduanya tumbuh hingga musim panen. Kemudian aku akan berkata kepada para penuai, potonglah semuanya bersama, tapi sebelum mengikat berkas-berkas, sebab tanaman pembelit lalang tipis dan rapuh, sementara berkas-berkas bulir gandum lebih kuat dan lebih keras, pungutlah lalang dari gandum dan ikatlah dalam berkas-berkas terpisah. Kalian akan membakar lalang-lalang itu dan lalang-lalang itu akan menyuburkan tanah. Sebaliknya, bawalah gandum yang baik ke dalam lumbung-lumbung dan gandum itu akan digunakan untuk membuat roti yang lezat, guna mempermalukan musuhku yang akan hanya beroleh menjadi tercela di hadapan Allah sebab kejahatannya yang penuh dengki. Pikirkanlah sekarang betapa sering dan betapa banyak musuh menabur dalam hatimu. Dan kamu harus mengerti bahwa adalah perlu untuk mengamati dengan sabar dan tekun demi memastikan bahwa lalang kecil itu bercampur dengan gandum pilihan. Takdir lalang adalah untuk dibakar. Apakah kamu ingin dibakar atau menjadi warga kerajaan? Kamu katakan bahwa kamu ingin menjadi warga kerajaan. Baiklah, jadi berupayalah untuk menjadi demikian. Allah yang baik memberikan kepada kalian sabda. Musuh bersiaga untuk menjadikannya membahayakan, sebab tepung gandum apabila tercampur dengan tepung lalang akan menghasilkan roti yang pahit, yang berbahaya bagi perut. Apabila ada lalang dalam jiwamu, pungutlah dengan kehendak baik dan buanglah, supaya kamu tidak menjadi tidak layak bagi Allah. Dalam makna universal, makna dari perumpamaan adalah sebagai berikut, ladang adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan Allah yang ditaburkan oleh Allah ke dunia, sementara benih-benih itu menanti untuk mencapai akhir mereka dan dituai oleh penuai dan dibawa kepada Tuan pemilik dunia yang akan menyimpannya dalam lumbung-lumbungnya. Anak-anak yang jahat adalah lalang, yang juga sudah disebarkan di ladang Allah dengan tujuan menimbulkan duka cita bagi Tuan pemilik dunia dan merusakkan gandum Allah. Musuh Allah sudah menaburkannya dengan sengaja, melalui sihir, sebab iblis sungguh menyesatkan kodrat manusia dengan menjadikannya suatu makhluk miliknya sendiri dan lalu menaburkannya guna menyesatkan orang-orang lain yang, jika tidak demikian, tidak dapat diperbudak olehnya. Masa panen, yakni mengikat berkas-berkas dan membawanya ke lumbung-lumbung, adalah akhir dunia dan itu dilaksanakan oleh para malaikat. Kepada mereka diberikan perintah untuk mengumpulkan bersama-sama semua makhluk yang telah dituai, untuk memisahkan gandum dari lalang, dan seperti dalam perumpamaan lalang dibakar, demikianlah mereka yang terkutuk akan dibakar dalam api abadi, pada waktu pengadilan terakhir. Putra manusia akan memerintahkan agar segenap pemfitnah dan pelaku kejahatan dienyahkan dari kerajaannya. Sebab pada waktu itu kerajaan akan ada di bumi dan di surga dan banyak anak-anak musuh akan bercampur dengan warga kerajaan. Dan, seperti dinubuatkan juga oleh para nabi, mereka akan mencapai kepenuhan skandal dan kejijian dalam setiap pelayanan di dunia dan akan menjadi gangguan besar bagi anak-anak roh. Yang rusak akan sudah dienyahkan dari kerajaan Allah di surga, sebab tidak ada kerusakan akan masuk dalam kerajaan.
Dan sekarang para malaikat Allah, dengan mengayunkan sabit mereka di tengah kelompok panenan terakhir, akan menuai dan memisahkan gandum dari lalang dan akan mencampakkan lalang ke dalam perapian yang bernyala-nyala, di mana akan ada ratap tangis dan kertak gigi. Yang benar, sebaliknya, benih-benih pilihan, akan dibawa ke Yerusalem abadi, di mana mereka akan bersinar bagai matahari di kerajaan Bapakku dan Bapamu. Itu adalah makna universalnya. Tapi ada makna lainnya, yang adalah merupakan jawaban atas pertanyaan, dapatkah ada pengkhianat-pengkhianat dalam himpunan besar para murid? Ya, akan ada sebagian. Pasti ada sebagian. Penabur menaburkan benih yang baik. Dalam hal ini, bukannya menabur, kita dapat katakan bahwa ia mengambil. Sebab si Tuan, entah itu Yesus atau Pembaptis, memilih para muridnya. Bagaimanakah mereka, karenanya, menjadi sesat? Tidak, aku tidak menggunakan kata yang tepat dengan mengatakan bahwa para murid adalah benih. Kalian dapat salah mengerti. Aku akan menyebut para murid sebagai ladang. Sebanyak murid-murid sebanyak ladang-ladang, yang dipilih oleh Sang Tuan untuk membentuk wilayah kerjaan Allah, kekayaan Allah. Sang Tuan bersusah payah mengolahnya supaya mereka dapat menghasilkan 100%. Ia merawat semuanya dengan sabar, kasih, bijak, kerja keras dan tekun. Ia juga melihat kecenderungan-kecenderungan jahat mereka, kegersangan dan ketamakan mereka, kedegilan dan kelemahan mereka. Tapi ia berharap sepanjang waktu, dengan meneguhkan harapannya melalui doa dan penitensi, sebab ia berharap untuk memimpin mereka pada kesempurnaan. Tapi ladang-ladang itu terbuka. Ladang bukanlah kebun yang dilingkupi dalam tembok perlindungan, di mana satu-satunya pemilik adalah si Tuan, yang adalah satu-satunya orang yang dapat masuk. Melainkan, ladang-ladang itu terbuka. Sebab ladang-ladang itu berada di pusat dunia, di antara dunia, siapapun dapat mendekatinya dan masuk ke dalamnya. Semua orang dan semua yang lainnya. Oh, lalang bukanlah satu-satunya benih jelek yang ditaburkan. Lalang dapat menjadi simbol dari kesembronoan pahit dari roh duniawi. Tetapi segala benih lainnya, yang ditebarkan oleh musuh, muncul dalam mereka. Benih-benih itu adalah jelatang, rumput liar, tanaman parasit, tanaman pembelit, dan akhirnya cemara beracun dan tanam-tanaman beracun. Mengapa? Apakah itu? Jelatang, roh yang tak dapat dijinakkan yang menyengat, yang menyakiti melalui racunnya yang dahsyat dan mengakibatkan banyak masalah. Rumput liar, parasit yang meletihkan si Tuan sebab hanya dapat merambat dan menghisap, mengambil keuntungan dari pekerjaan si Tuan dan melukai mereka yang berkehendak baik, yang dapat menghasilkan jauh lebih banyak keuntungan jika si Tuan tidak jengkel dan teralih. Perhatiannya dengan menghamburkan perhatian untuk menangani rumput liar. Tanaman pembelit yang malas muncul dari tanah hanya dengan mempergunakan daya upaya orang-orang lain. Tanaman parasit, merupakan suatu siksaan pada jalan si Tuan yang sudah menyakitkan dan suatu aniaya bagi murid-murid setia yang mengikutinya. Mereka membelit, menusuk, mengoyakkan hingga berkeping-keping, mencakar, membangkitkan ketidakpercayaan dan sakit. Tanaman-tanaman beracun, para murid kriminal, yang bertindak hingga sejauh mengkhianati dan membunuh seperti yang dilakukan cemara beracun dan tumbuh-tumbuhan beracun lainnya. Apakah kalian memperhatikan bagaimana eloknya tumbuh-tumbuhan beracun itu dengan bunga-bungaan mungil yang kemudian menjadi buah-buah beri putih, merah dan biru lembayung? Siapakah yang akan mengatakan bahwa helai-helai bunganya yang berbentuk bintang berwarna putih atau bersemu merah muda, dengan bagian tengahnya yang mungil keemasan, atau buah-buahannya yang beraneka warna, yang sungguh begitu serupa dengan buah-buahan kecil lainnya yang menjadi kesukaan burung-burung dan anak-anak, dapat mengakibatkan kematian, begitu buah-buah itu masak? Tak seorang pun, dan mereka yang tak berdosa jatuh ke dalam perangkap. Mereka percaya bahwa semua orang adalah sebaik diri mereka, mereka memungutnya dan mati. Mereka percaya bahwa semua orang adalah sebaik diri mereka. Oh, kebenaran yang membuat si Tuan murka dan mengutuk pengkhianatnya. Jadi bagaimana? Tidakkah kebaikan melucuti kejahatan? Tidakkah kebaikan menjadikannya tidak berbahaya? Tidak, sebab manusia yang sudah jatuh menjadi mangsa si musuh acuh tak acuh terhadap apa yang superior. Dan apa yang superior mengubah aspek, sejauh manusia peduli. Kebaikan menjadi kelemahan di mana adalah sah untuk menginjak-injak dan itu menstimulasinya seperti bau darah menstimulasi seekor binatang buas untuk membantai.
Juga si tuan selalu tidak berdosa, dan dia membiarkan pengkhianatnya meracuninya, sebab dia tidak mungkin dapat percaya bahwa seorang manusia dapat membunuh seorang yang tidak bersalah. Para musuh masuk ke dalam ladang-ladang si guru, yakni pada murid-muridnya. Jumlah mereka banyak dan setan adalah yang utama. Yang lainnya adalah para pelayannya, yakni orang-orang, hasrat nafsu, dunia dan daging. Para murid yang lebih mudah diserang oleh mereka adalah dia yang tidak sepenuhnya dekat pada sang guru, melainkan berada antara guru dan dunia. Dia tidak dapat dan tidak mau berpisah sepenuhnya dengan dunia, daging, hasrat nafsu dan roh-roh jahat, untuk menjadi sepenuhnya milik ia yang ingin membawanya kepada Allah. Dan dunia, daging, hasrat nafsu dan roh-roh jahat menebarkan benih mereka dalam dirinya, emas, kuasa, perempuan, kesombongan, takut akan pendapat kurang menyenangkan dari dunia, roh utilitarianisme, mereka yang hebat adalah yang paling kuat. Aku akan melayani mereka supaya mereka bersahabat denganku. Dan mereka menjadi kriminal dan dikutuk untuk hal-hal menyedihkan macam itu. Mengapakah guru, yang melihat ketidaksempurnaan dari seorang murid, tidak mengeluarkannya segera, bahkan meski ia tidak siap untuk menyerah pada pemikiran, dia akan menjadi pembunuhku. Itulah apa yang kalian tanyakan pada diri kalian sendiri. Sebab adalah sia-sia melakukannya. Andai ia melakukannya, ia tidak akan terhindar dari memilikinya sebagai seorang musuh, musuh yang 2 kali lipat dan terlebih berbahaya, sebab karena murkanya dan sedihnya oleh sebab diketahui atau oleh sebab diusir pergi. Ya, karena kesedihannya. Sebab terkadang seorang murid yang buruk tidak menyadari bahwa dia demikian. Tindakan setan begitu nyaris tak kentara hingga si murid tidak menyadarinya. Dia menjadi jahat bahkan tanpa curiga bahwa dia tunduk pada tindakan macam itu. Dan juga karena murkanya, dia murka, sebab diketahui seperti apa dia adanya, ketika dia sadar akan karya setan dan karya para pengikutnya, mereka yang mencobai orang-orang yang lemah dalam titik kelemahannya, guna mengenyahkan dari dunia ini seorang kudus yang menghinakan mereka, sebab mereka jahat, ketika dibandingkan dengan kebaikannya. Si orang kudus lalu berdoa dan mengandalkan Allah. Biarkan apa yang engkau izinkan, terjadilah, katanya. Dia hanya menambahkan perkataan, asalkan itu berguna bagi tujuanmu. Si orang kudus tahu bahwa saatnya akan datang ketika lalang yang jahat akan dibuang dari panenan. Oleh siapa? Oleh Allah sendiri yang tidak membiarkan lebih dari apa yang berguna bagi kemenangan kehendak kasih-Nya.